Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun periode 2024-2029 resmi dikukuhkan. Pelaksanaan kegiatan pelantikan sejumlah pengurus Peradi Kota Pematang Siantar dan Simalungun ini berlangsung di Convention Hall Siantar Hotel pada Sabtu 10 Agustus 2024. Prosesi pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh hadirin yang hadir dalam kegiatan ini. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Peradi. Memasuki puncak acara, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan SK Pengurus Peradi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun 2024-2029. Penyerahan petaka dan cenderamata ini dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi, Erdwianto Prihartini. Penyerahan petaka dan cenderamata ini dipimpin Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi, Erdwianto Prihartono. Adapun pengurus DPC Peradi Siantar Simalungun yang dilantik, yakni Ketua Raden Muhammad Ardi Arafah, Sekretaris Erikson Biring, dan Bendahara Erni Juniria Harefa. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Siantar Simalungun, yakni Ketua Tumpal Sinaga, dan Sekretaris Risman Haryanto Siburian. Lalu pengukuhan pengurus Komite Advokat Muda Young Lawyers Siantar Simalungun, Ketua terpilih Robi Kurniawan, didampingi Sekretaris Septiaman Lase dan Bendahara Abisak Magdalena Hia. Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Peradi Erdwianto Prihartono menyampaikan ucapan selamat dan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan para pengurus yang baru dilantik. Ini adalah unit-unit yang harus ada di Perhimpunan Advokat Indonesia, dan harapan kita dengan unit yang lengkap ini dapat bekerja dalam rangka melakukan kontrol pengawasan terhadap kualitas kompetensi dan perilaku advokat, sehingga advokat yang tergabung dalam Peradi ini ketika melakukan profesinya dapat menjaga dengan baik para pencari keadilan, tidak diserampangi, tidak diabaikan, tetapi sungguh-sungguh mendapatkan pembelaan. Pusat Bantuan Hukum punya peran yang lebih besar untuk memberikan bantuan secara pro bono, secara cuma-cuma, dan itu adalah tonggak penting bagi profesi advokat. Terima kasih rencana program kerja ke depan, kita berusaha untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat luas, dan kita banggakan kepada seluruh pengurus yang telah terbentuk hari ini. Ada 4, yang pertama pengurus DPC, kemudian pengurus PBH, kemudian pengurus komisi pengawas, dan Young Lawyers Committee, di mana masing-masing punya peran dan tugasnya. Nah, saya berharap PBH, Pusat Bantuan Hukum Peradi DPC Siantar Simalungun, bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat secara luas, khususnya wilayah pengadilan Siantar Simalungun. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TVON mengabarkan. Diawali dengan pemukulan gong tanda dimulainya gerakan aksi gizi serentak di Indonesia, khususnya tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Aksi gizi ini merupakan program strategis nasional di bidang kesehatan guna menekan angka stunting yang tren saat ini meningkat. Para siswa-siswi SMP dan SMA di Kabupaten Ogan Ilir minimal dalam 1 minggu sekali melaksanakan olahraga, makan makanan bergizi, serta diberi suplemen penambah darah bagi para siswinya. Gerakan ini disambut antusias para siswa dan siap mendukung program tersebut. Selain mendukung program pemerintah, gerakan aksi gizi ini guna mempersiapkan generasi muda untuk berperilaku sehat guna terwujudnya zero stunting di Ogan Ilir. Jadi seluruh Indonesia melaksanakan secara serentak. Jadi aksi bergizi ini salah satunya juga untuk memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri. Karena kita ketahui sampai saat ini salah satu isu strategis yang terus kita tingkatkan penanganannya adalah masalah stunting, pementasan atau penurunan prevalensi stunting. Dan OI termasuk stunting cukup tinggi, sehingga kita berharap dengan pemberian tablet tambah darah ini bisa menekan angka stunting di angka stunting menurun. Ini dari tahun ke tahun menurun, dan alhamdulillah tahun kemarin Pak Bupati mendapatkan penghargaan karena berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita melaksanakan aksi serentak pelaksanaan aksi bergizi di seluruh SMA se-Kabupaten Ogan Ilir. Kebetulan tempat untuk launchingnya pada hari ini yaitu di SMA 1 Tanjung Batu. Itu sasaran kita pada anak-anak remaja, yaitu anak-anak dari putri yang SMA.
Tak kalah penting yaitu untuk mempersiapkan remaja putri ketika mereka nanti menjadi ibu-ibu, jadi mereka sudah ada tablet tambah darah yaitu tablet besinya. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaunching 2 program gerakan serentak untuk melindungi pekerja rentan. 2 program tersebut yakni Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan se-Sumatera Utara dan Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda atau disingkat Sertakan Sesumut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dunia usaha dalam melindungi tenaga kerja rentan se-Sumatera Utara. Berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Kota Medan. Acara ini dihadiri oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan, unsur Forkopimda Sumut, dan perwakilan tenaga kerja. Kegiatan juga dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta yang berpartisipasi pada Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Sesumut. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Totoni didampingi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin juga menyerahkan kartu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja rentan di Sumut dan penerimaan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Rentan kita ini cukup banyak dan sebagian dari tenaga rentan itu adalah masyarakat miskin. Oleh karena itu perlu dilindungi tenaga kerja ini. Karena tenaga kerja ini umumnya adalah kepala rumah tangga yang sekaligus sebagai tulang punggung keluarga. Maka apabila terjadi kecelakaan kerja, terjadi meninggal dunia, maka akan semakin miskin keluarga itu karena tulang punggungnya tidak ada. Oleh karena itu pada saat itu terjadi maka pemerintah memberikan santunan, memberikan bantuan kepada keluarga itu minimal 42.500.000. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Untuk kedua kalinya, Tanjung Pinang Fest yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digelar di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Event pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlangsung selama 8 hari, mulai 4 hingga 11 Agustus 2024 ini, berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kegiatan diantaranya bazar kuliner dan stand UMKM, serta hiburan budaya dan musik. Event Tanjung Pinang Fest 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan sektor ekonomi kreatif sekaligus menghidupkan kembali pusat kota lama di Tanjung Pinang ini dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga Uno mengapresiasi Tanjung Pinang Fest 2024 karena masuk dalam kategori event terbaik Karisma Event Nusantara 2024. Tanjung Pinang Festival berhasil masuk sebagai event terbaik Nusantara yang telah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kemenparekraf, dan ini kita harapkan menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Tanjung Pinang Fest 2024 yang berlangsung meriah selama 8 hari ini merupakan kolaborasi antara pemerintah kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepri. Penutupan yang sudah 8 hari kita laksanakan kegiatan ini, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat juga menyambut sangat gembira sekali. Mudah-mudahan di tahun depan Tanjung Pinang Fest masuk lagi pada Karisma Event Nusantara 2025. Terima kasih. Tanjung Pinang Fest 2024 ini juga digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 tahun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Keindahan destinasi wisata di Bintan, Kepulauan Riau, khususnya kawasan wisata Lagoy Bintan, menjadi salah satu magnet menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau. Salah satu wisatawan asal Korea Selatan, Noh Chorong, yang pertama kali mengunjungi kawasan wisata Lagoy Bintan, sangat terkesan dengan keindahan dan berbagai fasilitas berskala internasional yang dikunjunginya. Berwisata bersama anaknya, Wisman asal Busan, Korea Selatan, yang ditemani keluarga mahasiswa Korea asal Indonesia, Zafira Puan Adelin, menghabiskan waktu seharian dengan mengunjungi Taman Safari Lagoy
hingga menikmati keindahan pantai pasir putih dan menawan di kawasan wisata Lagoy. Dengan diterjemahkan Zafira Puan Adelin, Noh Corong mengatakan, selain keindahan pantai serta berbagai fasilitas pendukung wisata yang menarik seperti hotel dan resort, pelayanan dan keramahan masyarakat Indonesia membuatnya sangat terkesan. Keindahan destinasi wisata di kawasan Lagoy Bintan ini menurutnya tak hanya memberi kesan indah, namun akan disampaikan kepada kerabat dan rekannya saat kembali ke Korea. Beliau pikir di sini tuh tidak terlalu banyak orang Korea karena ini tidak terekspos gitu kepada orang Korea. Jadi beliau pikir kalau misalnya orang Korea tahu dan ini terekspos di media Korea, beliau pikir pasti akan banyak orang Korea yang datang ke sini. Begitu. Dan selanjutnya walaupun harga hotelnya relatif murah dibandingkan dengan tempat yang sebelumnya beliau pergi, tapi sangat memuaskan gitu, melebihi dari ekspektasi beliau sebelumnya. 저는 부산에 살고 있는 노초롱이라고 하고요. 어디지? 한국에 있는 학교에서 한국어를 가르치고 있습니다. Nama saya No Corong dan saya tinggal di Busan. Saya bekerja sebagai guru bahasa Korea di sekolah SMA di Busan. Sebelum berwisata ke Bintan, Wisman Korea ini juga sempat singgah di Batam dan Tanjung Pinang. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji Wakil Ketua DPRD Tebo sisa masa jabatan 2019-2024. Pada rapat tersebut, Pahlevi dari kader Demokrat ditetapkan sebagai Wakil Ketua 2 untuk menggantikan Samsu Rizal setelah menjalani masa tahanan atas kasus perambahan hutan. Proses pengambilan sumpah dan janji tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna yang digelar di gedung Aula Kantor DPRD Tebo yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Andi Barkan Mardianto. Pelantikan yang berlangsung hikmat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan, Wakil Ketua 1 DPRD Tebo, Aifandri, beserta seluruh anggota Dewan dan tamu undangan lainnya. Usai diambil sumpah, Pahlevi mengaku hanya menjalankan perintah dari partai karena terjadi kekosongan Wakil Ketua 2 DPRD Tebo selama hampir 3 bulan lamanya. Kalau sama Bang Idai, alhamdulillah sampai detik sekarang ini masih bagus. Karena kita tidak ada berkaitan dengan usaha pribadi. Ini kan berkaitan dengan kinerja kita di lembaga. Jadi yang pertama saya menjalankan perintah dari partai. Yang kedua saya mengisi kekosongan unsur pimpinan. 2 September lah. 2 September ya? 1 bulan ya? Jadi kalau nak ditargetkan kerja itu kerja apa yang nak ditargetkan? Kita kan meneruskan yang sudah ada. Ada. Dirinya juga mengatakan bahwa selama menjadi kader Demokrat, hubungannya dengan mantan Ketua DPC Demokrat Tebo tersebut cukup baik. Dan menjelang masa jabatan berakhir, Pahlevi hanya akan berfokus pada kegiatan yang ada dan tidak punya target apapun selama ia menjabat Wakil Ketua 2 di DPRD Tebo. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian akhir fraksi terhadap 5 perda. Pada rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Tebo menyetujui kelima rancangan peraturan daerah untuk dijadikan perda. Pada rapat paripurna itu terdapat 5 rancangan peraturan daerah yang diusulkan untuk dijadikan perda. Di antaranya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2024-2054, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2044. Selain itu, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo 2025-2045, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Wakil Ketua 1 Aifandri selaku juru bicara 7 fraksi di DPRD Tebo menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyetujui kelima Ranperda tersebut untuk dijadikan perda. Dari fraksi 7 fraksi ya di DPRD Kabupaten Tebo yang sifatnya normatif, yang pada intinya agar Ranperda atau rancang peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah tersebut benar-benar bisa dilaksanakan demi untuk menyikapi persoalan-persoalan daerah supaya dapat menunjang atau mendukung pembangunan daerah sesuai dengan diharapkan menuju Tebo yang lebih maju ke depannya.
Satu dari 5 rancangan peraturan daerah yang diusulkan itu, salah satunya Ranperda inisiatif dari DPRD Tebo, yakni tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Dewan juga berharap agar setiap OPD yang berkaitan dengan perda ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi kemajuan Kabupaten Tebo. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TVON mengabarkan. Kunjungan kerja Pangdam 2 Sriwijaya ke Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka peninjauan kebakaran hutan, kebun dan lahan atau Karhutkunla di Desa Muaramedak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan serta kebun dan lahan, Pangdam 2 Sriwijaya menggelar kunjungan kerjanya di kawasan rawan Karhutkunla di Desa Muaramedak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 14 Agustus 2024. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Muhammad Naudi Nurdika didampingi oleh Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Rahmat, dan Rem 004 Gapo, Brigjen TNI Muhammad Tohir, dan Dim 0401 Musi Banyuasin Letkol Infanteri Eri Dwianto, Kapolres Musi Banyuasin, serta pejabat pemerintah daerah Musi Banyuasin. Pangdam 2 Sriwijaya memantau langsung kesiapan Satgas Darat Penanganan Api di titik rawan kebakaran, serta bertemu langsung dengan ribuan warga di Desa Muaramedak. Dalam situasi kemarau, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran jika akan membuka lahan untuk kebun. Pangdam 2 Sriwijaya juga memberikan bantuan sembako kepada seluruh warga yang berada di lokasi rawan karhutla. Bayung Lincir ini khususnya di Muaramedak ini mengajak masyarakat dan menghimbau untuk sama-sama kita menjaga hutan, karena sekarang sudah masuk musim kemarau yang biasanya di daerah sini selalu terbakar, ya. Nah, intinya dibakar oleh oknum lah ya, dan terbukti beberapa waktu lalu di daerah Muaramedak ini sudah kurang lebih 200 hektar terbakar, cukup besar. Nah, harapan saya ini dengan kedatangan saya ke sini dengan tim semua, para Danrem, harapannya tidak ada lagi ya masyarakat untuk membakar hutan, membuka lahan. Nah, tadi saya sampaikan solusi. Tawarkan solusi untuk membuka sama-sama, nanti dibiayai oleh pihak ketiga untuk membuka lahan. Kemudian nanti juga ada lahan-lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, agroforestry misalnya, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara bakar. Sementara itu, tim yang tergabung dari TNI Polri serta BPBD, Manggalagni, MPA telah siap dengan peralatan lengkap untuk pemadaman api dan selalu siap siaga di lokasi rawan karhutla, khususnya di kawasan Desa Muaramedak, Kecamatan Bayung Lincir yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi. Baik, selalu semangat kita tentunya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TVON mengabarkan. Jadi lebih aman lagi. Dalam rangka menyambut serta memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Sungai Lilin, menggelar Gebyar Sungai Lilin Expo 2024. Acara yang digelar di halaman kantor Camat Sungai Lilin ini pada Rabu 14 Agustus 2024 dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Disdak Perin, Aziza, Camat Sungai Lilin, Tatang Jaswadi, Kapolsek, dan Ramil, serta Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sungai Lilin. Gebyar Sungai Lilin Expo 2024 ini diikuti oleh 28 stand dari berbagai kalangan yang menampilkan berbagai macam produk UMKM serta kerajinan, fashion, kuliner, serta produk kecantikan, bahkan produk usaha pondok pesantren dan perusahaan. Acara ini merupakan ajang promosi produk-produk unggulan para pelaku usaha, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Lilin. Baik, terima kasih. Kami pemerintahan Kecamatan Sungai Lilin sengaja dan merencanakan untuk kegiatan Sungai Lilin Expo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79. Ya. Alhamdulillah pada kegiatan ini antusias masyarakat sangat tinggi, diikuti oleh 28 stand desa, UMKM, perbankan, dan perusahaan
perusahaan serta sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sungai. Gebiar Sungai Lilin Expo 2024 ini digelar selama 5 hari, mulai 14 hingga 18 Agustus 2024. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Jarman bahwa Sungai Lilin Expo ini pertama ingin mempromosikan berbagai produk-produk unggulan dari desa-desa khususnya di Kecamatan Sungai Lilin. Kemudian juga mendorong untuk peningkatan kegiatan UMKM di Sungai Lilin dan pastinya kita akan memberikan peningkatan pada kegiatan perekonomian. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pengabdian TNI Angkatan Darat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tak pernah henti mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan kelangsungan hidup bagi masyarakat di daerah terpencil. Guna mengakselerasi pembangunan di wilayah terpelosok di kaki Bukit Barisan ini, Kodim 0204 Deli Serdang bersinergi bersama pemerintah daerah bergerak cepat membangun infrastruktur jalan antar desa menuju perdesaan sepanjang 3.400 meter dan 2 rumah tak layak huni bagi warga tak mampu di Dusun Surbakti, Desa Rumah Sumbul, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengabdian Satgas TMMD ke-121 Kodim 0204 Deli Serdang juga tak luput mengarah perhatian permasalahan kesulitan air bagi warga setempat. Juga tak luput mengarahkan perhatiannya ke permasalahan kesulitan air bagi warga setempat dengan membangun pompa hidram serta menara air yang mampu menyuplai debit air sebesar 15.000 liter per hari. Hal ini dikarenakan lebih dari 50 tahun ratusan warga yang tinggal di Dusun Surbakti ini tak memiliki air di rumah, sehingga mereka hanya memanfaatkan aliran air sungai demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minum air terus, air minum. Kalau buat mandi, itulah mandi air hujan. Nampung pakai drum. Nggak ada sempatnya ke sungai. Yang punya kereta ya mandi di situ, kami mandi di Pancuran. Itu sama siapa? Mandi keluarga? Iya. Semua satu kampung kayak gini di situ juga mandinya sama-sama. Terwujudnya pembangunan pompa air dengan teknologi hidraulik, ram pump atau pompa hidram, guna memastikan kelangsungan hidup bagi warga agar tak ada lagi terdampak kesulitan air bersih. Dari hasil kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini, baik fisik maupun non-fisik ini, masyarakat yang pertama yang fisik bisa memelihara apa yang sudah kita. Artinya TNI bersama komponen bangsa lainnya termasuk masyarakat dalam pengerjaan ini bisa memelihara untuk bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Dengan mengusung tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah, meliputi sasaran fisik atau non-fisik, program kemanunggalan TNI ini secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat daerah pelosok desa di tanah air. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Perbaikan jalan untuk mobilitas warga terus dikerjakan pemerintah Pekon Wai Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Warga bersyukur titik jalan rusak yang ada terus dilakukan perbaikan. Di Pemangku Kedamaian, pemerintah Pekon membangun 285 meter jalan rabat beton dengan lebar 3 meter melalui dana desa. Titik ini dipilih berdasarkan permintaan masyarakat setempat, terutama para petani yang biasa melintasi jalan ini menuju ladangnya. Jalan rabat beton ini merupakan akses satu-satunya menuju sentra pertanian Pekon Wai Jambu. Per tahun tak kurang dari 1.200 ton padi diangkut keluar melintasi jalan ini. Bukan hanya padi, ada juga kebun warga dengan komoditi kelapa, sawit, dan pisang yang terletak di area Pemangku Kedamaian. Semuanya mengakses jalan yang sama. Sebelum dibangun rabat beton, kondisi jalan di sini menyulitkan petani untuk mengeluarkan hasil panennya. Sekarang kita akses jalannya sudah enak,
dan juga untuk ongkos mengeluarkan padi dari sawah juga udah jauh beda, Pak. Sudah betul-betul merasa ringan kita selaku petani di sini setelah adanya pembangunan ini. Selain membangun jalan rapat beton, tahun ini pemerintah Pekon Wae Jambu juga melakukan peningkatan jalan di Pemangku, Kota Raja. Di titik ini, pemerintah Pekon melakukan pengerasan jalan dengan lapisan penetrasi atau lapen menuju lembaga pendidikan SD dan TK. Jalan ini diharapkan bisa membantu mobilisasi warga untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Tujuan daripada pemerintah Pekon Wae Jambu untuk membangun rapat beton ini untuk mempermudah mobilitas petani. Selanjutnya ada pembangunan aspal lapen di Pemangku, Kota Raja, Pekon Wae Jambu sepanjang 400 meter. Jalan tersebut membantu masyarakat untuk akses pendidikan menuju sekolah dasar dan TK. Harapan daripada pemerintah Pekon Wae Jambu juga kepada masyarakat khusus Pekon Wae Jambu agar kita merasa memiliki jalan ini, ada jalan kita bersama. Mudah-mudahan jalan ini awet kalau kita berasa memiliki. Dari pesisir barat Lampung, Pujian Syah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.